Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 26 Desember 2023 kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Sejumlah informasi teraktual dari Sumatera Utara berhasil dihimpun tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa misteri pasca bocah tewas akibat di lokasi grounding kontrol panel trafo milik PLN di Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Polisi masih melakukan penyelidikan. Kejadian bermula saat korban bersama saudaranya sedang bermain dekat panel kontrol trafo PLN. Ibu korban, Suri Arma Lubis, mendengar teriakan dari luar rumah dan langsung berlari menuju sumber suara. Terlihat sudah terkapar di bawah panel kontrol trafo. Melihat kondisi korban tersebut langsung dibawa ke klinik terdekat, namun sayangnya nyawa korban tak tertolong. Dengan kejadian ini, manajer ULP Kota Pinang, Dimas Setio Wibowo, mengatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data dan menjelaskan kondisi peralatan trafo sudah sesuai dengan standar. Dugaan sementara kenapa grounding trafo ini berarus adalah adanya short circuit atau gangguan di peralatan PLN, yang mana sekali lagi itu di luar kendali PLN sehingga ada kejadian tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan AKP Gorkapkop menyampaikan tewasnya anak di gardu trafo milik PLN saat ini sedang diselidiki penyebab korban tewas. Memanggil dari pihak PLN yang membidangi terkait dengan SOP perawatan maupun penanganan terhadap trafo tersebut. Dan rencananya hari ini panggilan kami kirimkan dan nantinya hari Rabu akan dilaksanakan permintaan keterangan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang ibu hamil tua mau persalinan ke rumah sakit terpaksa harus ditandu melewati hutan dengan jalan yang terjal dan licin karena jalan raya tertimbun longsor. Seorang ibu hamil tua yang hendak melakukan persalinan ke Rumah Sakit Umum Penyambungan terpaksa harus ditandu sejauh 1 km dengan melewati hutan jalan yang terjal dan licin. Nur Kholilah, warga desa Lubuk Bondar, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, terpaksa ditandu warga karena akses jalan provinsi di desa Tanobato, Kecamatan Penyambungan Selatan, Mandailing Natal, tertimbun material lumpur longsor. Mobil ambulans yang membawa Nur Kholilah setelah dirujuk petugas medis dari Puskesmas Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, ke Rumah Sakit Umum Penyambungan untuk melakukan operasi sesar. Longsor material lumpur yang menutupi badan jalan membuat sejumlah kecamatan di wilayah pantai barat Mandailing Natal terisolir. Sudah memasuki hari kelima, badan jalan provinsi ini belum berhasil dibersihkan sejumlah alat berat karena kondisi longsor masih terus terjadi membuat petugas kesulitan membersihkan longsoran. Itu udah bincang-bincang sebenarnya. Iya. Mau dibawa ke Sumatera Barat kah? Apa ke Penyambungan ya. Jadi berbagi informasi dari sama kepada desa sebelumnya. Mungkin Ya. kalau untuk dibawa secara ditandu mungkin bisa ada di Sumatera Barat beberapa sekian jam. Oh, Atas seperti itu. pertimbangan itulah. Itu pertimbangannya. Nah, itu Sehingga pertimbangan. diputuskan ditanggul dari sini, Bang ya. Putuskan. Dia kan pasiennya gawat darurat lah istilahnya. Kawan darurat. Warga yang hendak melintasi dari jalur ini terpaksa harus melewati jalan tikus dengan berjalan kaki sejauh 1 km dan selanjutnya akan menaiki mobil angkutan lainnya. Pemirsa, arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru di sepanjang Tol Serampah Teluk Mengkudu terpantau ramai lancar. Sejumlah pemudik yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan ramai berhenti di rest area kilometer 65B. Jumlah kendaraan yang singgah di rest area B mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada musim mudik Nataru. Sebagian besar pemudik datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan dan singgah di rest area kilometer 65B pada ruas tol Serampah Teluk Mengkudu untuk beristirahat. Pada posyan rest area kilometer 65B juga disediakan layanan kesehatan bagi pemudik yang ingin memeriksakan kesehatannya. Perwira Pengendali Pos Pelayanan di rest area kilometer 65B Ibda Sakban Hasibuan mengatakan situasi arus lalin pada puncak perayaan Natal Senin kemarin ramai lancar.
Ia juga menambahkan jika pemudik menghadapi kendala dapat menghubungi pos pengamanan atau pos pelayanan yang telah disiapkan di sejumlah titik. Area B ini silakan istirahat. Dan kami juga menyediakan tempat pelayanan kesehatan. Jika ada masyarakat yang merasa capean atau butuh pelayanan pengobatan, silakan singgah di tempat kami, pos pelayanan rest area B ini, untuk dicek kesehatannya. Rata-rata dari luar kota ya, dari luar kota, sehingga mungkin merasa lelah di perjalanan, dan perjalanannya dari Tebing ke arah Medan yang kebanyakan. Petugas Polres Serdang Bedagai menghimbau kepada para pemudik untuk tetap berhati-hati dan menjaga kondisi kesehatan saat hendak berkendara. Pemirsa, informasi seputar Natal di Sumatera Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang hari ini. Pemirsa, perayaan Natal umat Kristiani di Serdang Bedagai berjalan dengan hikmat. Seperti halnya perayaan Natal Gereja Pentakosta di Indonesia Ria Baru, Kecamatan Sebamban, umat Kristiani tampak bersuka cita merayakannya. Dari pantauan TVRI di Gereja GPDI Ria Baru yang berada di Desa Sebamban, tampak umat Kristiani merayakan perayaan ibadah Natal di gereja tersebut sangat khusyuk. Kegiatan Natal diawali dengan kata sambutan dari pendeta dan jemaat yang mengucapkan selamat Natal bagi semua jemaat. Dilanjutkan dengan tata ibadah responsoria yang dipimpin Ibu Gembala diikuti semua jemaat. Nyanyian pujian dari jemaat gereja dilanjutkan dengan liturgi anak-anak sekolah minggu, muda-mudi, kaum ibu dan bapak. Acara puncak khotbah yang dibawakan pendeta Hagul Tom dengan mengambil tema Tuhan memberi engkau damai sejahtera yang terambil dalam bilangan 6 ayat 26b, serta subtema dengan perayaan Natal ini kita dinyatakan memuji-muji Allah dan biarlah kasih dan damai sejahtera sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Acara perayaan Natal umat Kristiani di Serdang Bedagai khususnya di GPDI Ria Baru diakhiri dengan bernyanyi dan bersalam-salaman. Pemirsa, warga jemaat gereja di Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan ibadah malam Natal dan puncak perayaan Natal dengan pengamanan dari Polres Taput, TNI Kodim 0210 Taput, dan Satpol PP. Para jemaat yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa antusias mengikuti ibadah malam perayaan Natal pada Minggu malam di gereja yang berada di kawasan Kota Tarutung. Salah satunya di gereja HKBP Simanung Kalit. Para jemaat memenuhi gereja dan khusyuk melaksanakan ibadah malam Natal, bahkan sebagian jemaat harus melaksanakan ibadah di halaman gereja. Pada puncak perayaan Natal kemarin, personil Polres Tapanuli Utara dan TNI melakukan penjagaan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Taput agar warga jemaat Natal dapat mengikuti ibadah puncak perayaan Natal dengan aman. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernest Sitinjak melalui Kanit Kamsel, Aibtu Penarman Zebua menghimbau masyarakat untuk turut serta menjaga Kamtibmas agar perayaan Natal di Tapanuli Utara berlangsung dengan kondusif. Pihak Polres melakukan pengamanan secara manual, melakukan sterilisasi di gereja dan pengamanan jalur, baik yang lalu lalang dan pengamanan warga yang melaksanakan ibadah. Intinya mudah-mudahan hari ini pelaksanaan ibadah Natal bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu harapan kita secara keseluruhan. Pemirsa, saat perayaan misa malam Natal sejumlah gereja di dua kecamatan Kuala Hulu dan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara mendapat pengamanan dari personil Polsek Kuala Hulu, Polres Labuhan Batu. Meskipun hujan turun mulai sore hingga malam hari, namun perayaan ibadah misa malam Natal terlihat jemaat Kristiani ramai datangi sejumlah gereja, khusyuk mengikuti proses ibadah. Untuk menjaga Kamtibmas, sejumlah personil kepolisian Polsek Kuala Hulu melakukan pengamanan kegiatan ibadah malam Natal di gereja. Untuk memantau situasi malam Natal, terlihat sejumlah personil kepolisian juga melakukan patroli yang dipimpin langsung oleh Kabak Ren Polres Labuhan Batu selaku
Pamatwil, Kabupaten Labuan Batu Utara. Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Sinalahi menjelaskan masing-masing gereja mendapat 2 orang personil untuk melakukan pengamanan proses berjalannya ibadah Misa Natal berlangsung. Kami dari Polsek Kuala Hulu, Polres Labuan Batu, saat ini melaksanakan pengamanan Natal. Adapun gereja yang kita lakukan pengamanan ada 10 gereja, di mana setiap gereja terdapat 2 personil. Backup kegiatan kita juga melakukan patroli dan juga diawasi langsung dari Polres Labuan Batu. Dan terkait rencana pengamanan kita juga berkoordinasi dengan pihak gereja. Sementara itu, pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat bila ada masalah pada saat proses perayaan Natal agar segera melaporkan ke Polsek Kuala Hulu. Sementara itu, pemirsa, perayaan ibadah Natal 25 Desember 2023 ramai dipadati jemaat Kristiani di Gereja Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sejak pukul 08.00 WIB pagi hingga sore hari, ribuan jemaat Kristiani datangi rumah ibadah gereja secara bergelombang saat dimulai hingga selesainya proses ibadah misa di dalam gereja. Terlihat para jemaat sangat antusias dan secara hikmah mendengar khotbah pendeta dan mengikuti proses berjalannya ibadah dan perayaan Natal berjalan lancar dan mendapat pengawalan dari petugas kepolisian. Salah seorang jemaat Puarada Nababan mengatakan umat Kristen bersyukur bahwa ibadah Natal berjalan hikmat dan tidak ada gangguan khususnya di Labura dan di seluruh Indonesia, serta suasana bahagia dan sukacita dalam perayaan Natal hari lahir Yesus Kristus. Bersyukur pertama adalah suasana Natal hikmah, tidak ada gangguan yang terkhusus di daerah Labuan Batu Utara ini, ya, tidak ada gangguannya. Dan bahkan bisa kita dengarkan sampai ke daerah-daerah lain di seluruh pelosok Indonesia. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur Sumatera Utara, dan kepada Bupati kita, Pak Hendrik, bahwasanya Natal kita hari ini sangat bisa dirayakan dengan hikmat dan bahagia. Pendeta Gereja GKPI Jemaat Khusus Aikanopan Pahot Huta Galung menjelaskan setiap tahun umat Kristiani melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Selaku pelayan gereja berharap kepada seluruh umat Kristen terlibat dalam perayaan Natal karena keselamatan itu diberikan kepada manusia sehingga umat beragama bisa menyatu dalam menyinkronkan damai sejahtera yang diberikan Tuhan di dunia. Setiap tahun umat Kristen itu selalu melaksanakan ibadah kegiatan perayaan Natal. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, di tengah-tengah perayaan Natal itu Tuhan mengatakan damai sejahtera di muka bumi. Untuk itu sebagai pelayan gereja, saya menginginkan dan mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik warga GKPI, Jemaat Khusus Aikanopan, atau warga Aikanopan secara keseluruhan dan juga orang-orang yang terlibat dalam perayaan Natal itu, hendaknya lah ikut dan hadir di dalam karya ciptaan Allah. Karena karya ciptaan keselamatan itu diberikan kepada manusia sehingga semua umat beragama bisa satu menyatu untuk mensinkronkan damai sejahtera yang diberikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pendeta berharap perayaan Natal tidak hanya seremonial tetapi setiap umat lebih mengenal Kristus sebagai pembawa kedamaian. Pemirsa, pengamanan misa Natal di sejumlah gereja di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias malam tadi melibatkan 300 lebih personil TNI Polri sehingga perayaan ibadah Natal di seluruh wilayah berlangsung tanpa gangguan Kamtibmas. Terpantau di seluruh wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias, rumah ibadah gereja dipadati jemaat untuk mengikuti malam Natal. Bahkan sejumlah halaman serta luar gedung gereja turut dimanfaatkan untuk menampung warga Kristiani yang datang beribadah. Sebelum dan selama pelaksanaan ibadah Natal, personil TNI Polri termasuk Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berjaga-jaga untuk mengamankan jalannya kebaktian. Wakapolres Nias Kompol SK Harefa mengatakan pengamanan malam Natal di wilayah hukumnya merata hingga gereja pada wilayah Polsek dan di pelosok desa dalam bentuk patroli. Khusus wilayah kota dan gedung gereja yang memiliki banyak jemaat, pengamanan diberlakukan melekat dan tetap berada di dalam dan di sekeliling gereja. Hal ini termasuk pengaturan lalu lintas pada area jalan raya yang ramai dilintasi warga.
Kita memplotting personil di beberapa gereja besar yang ada di Kota Gunung Sitoli ini, dan untuk gereja-gereja kecil kita melaksanakan sifatnya kegiatan patroli. Dan untuk jajaran polsek di wilayah kabupaten, personil polsek juga melaksanakan pengamanan di gereja-gereja yang dianggap mungkin tinggi kerawanannya, dan polsek gereja-gereja yang lain yang minim jumlah jemaahnya dilaksanakan patroli. Sementara sejumlah rangkaian ibadah Natal diisi beberapa kegiatan pujian rohani seperti paduan suara dan vokal grup dari masing-masing lingkungan. Selain itu, pemberian lucky draw bentuk sukacita Natal mengantarkan perayaannya berlangsung hingga tengah malam. Misa Natal di seluruh wilayah berlangsung aman, tertib tanpa gangguan yang berarti. Pemirsa, sebanyak 83 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Tebing Tinggi, khususnya yang beragama Nasrani, mendapatkan remisi pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023-2024. 2 diantaranya langsung bebas. Sebanyak 83 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B warga binaan mendapatkan remisi dan langsung bebas dalam rangka Hari Besar Agama Kristen Natal. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas kelas 2B Tebing Tinggi, Anton Setiawan, saat menggelar upacara sekaligus pemberian secara simbolis SK remisi kepada warga binaan Lapas kelas 2B Tebing Tinggi yang dilakukan di Gedung Aula Sasana Tama Lapas kelas 2B Tebing Tinggi. Perayaan Natal sebagai momentum memaknai kelahiran dan pengorbanan Tuhan dengan introspeksi diri, mengajak seluruh warga binaan untuk tidak hilang harapan penyertaan Tuhan Maha Pengasih dalam menghadapi masa sulit selama menjalani pidana. Remisi yang diperoleh semoga menjadi pemicu untuk tetap bersikap dan berperilaku baik, serta senantiasa menaati tata tertib dan di lapas rutan LPKA. Kalapas menyebut tidak hanya berhenti di situ, perubahan sikap dan perilaku menuju warga negara yang baik dan taat hukum harus dicerminkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat bebas dan kembali ke masyarakat. Kita keseluruhannya 1.750 orang, sedangkan yang beragama Nasrani yaitu berjumlah 93 orang. Yang dapat diusulkan 83 orang. Yang mendapat remisi RK1 81 orang, sedangkan RK2 yang bebas langsung 22 orang. Sedangkan yang 10 orang lagi tidak dapat remisi karena belum menjalani 6 bulan masa pidananya. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengawasi proses pelipatan dan penyortiran surat suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah di Gudang Logistik Jalan Dangol, Kecamatan Pandan. Selain mengawasi proses pelipatan dan penyortiran surat suara, Bawaslu juga melakukan pengawasan kedatangan surat suara pemilu yang diterima KPUD Tapanuli Tengah. Kehadiran anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah di lokasi penyortiran dan pelipatan surat suara bertujuan untuk memastikan proses pelipatan surat suara berlangsung lancar dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Setiawati Simanjuntak, mengatakan pengawasan pelipatan surat suara pemilu sangat penting karena melibatkan ratusan masyarakat. Sejauh ini proses pelipatan surat suara yang dilakukan KPUD Tapteng berjalan sesuai aturan yang berlaku. Melakukan pengawasan, Pak, pengawasan untuk sortir dan juga pelipatan surat suara yang masuk, yaitu untuk surat suara DPR RI. Ini kita lihat sudah hampir selesai, bentar lagi selesai. Kemudian yang kemarin surat suara dari yang belum Presiden dan DPD tingkat kabupaten juga sudah selesai. Untuk tahap pertama ini Pemirsa, memasuki masa purna tugas, seorang purnawirawan TNI di Deli Serdang mencoba membuat usaha paving block di belakang rumahnya.
Setelah purna tugas pada Januari 2023 yang lalu, Syafruddin, purnawirawan TNI berpangkat Sersan 1 warga Dusun 1 Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang mencoba menggeluti usaha pembuatan paving block. Ia mengaku mempelajari cara pembuatan paving block secara otodidak dan kini untuk menjalankan usahanya ia dibantu 1 orang pekerja. Syafruddin mengatakan dalam sehari ia mampu membuat 300 buah paving block. Tidak hanya paving block, ia juga membuat kastin atau lubang angin dan batako. Meski telah merintis bisnisnya sejak Maret 2023, Syafruddin masih menghadapi kendala dari segi pemasaran. Sehingga pesanan yang datang hingga saat ini masih dari teman atau kenalan saat ia masih aktif sebagai prajurit TNI. Karena kita niat ini untuk mengusahakan supaya usaha mikro ini untuk perkembangan anak-anak generasi muda ini daripada kosong, saya upayakan, saya ikuti aturannya. Ternyata sampai sekarang inilah jadinya. Untuk sementara yang namanya kendala itu pemasaran lah. Kalau bisa kan dari yang lain, rekan-rekan ini memang ada, dia coba datang ke rumah saya, tengok. Memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah, Syafruddin berharap melalui usaha paving block ini, ia dapat menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.